Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang riwayat hidup Ki Ageng Pengging, yakni salah seorang tokoh pengemban makrifat pengemban makrifat di Pulau Jawa ini. Dan beliau juga salah satu dari penempuh jalan sunyi, penempuh laku cinta yang dengan endingnya adalah kematian. Sama dengan Syekh Siti Jenar. Dan bahkan ada yang menyebut bahwa beliau adalah salah satu sahabat dan murid dari Syekh Siti Jenar. Tapi sebelumnya saya ingatkan sedulur untuk selalu mengikuti channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa kasih tanda like, tanda jempol itu diklik. Dan juga bagi panjenengan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada saudara, sanak famili, dan handetolan dari panjenengan. Condro Wan Kartiko Haneksen. Sedulurku yang berbahagia, kemarin telah kita ceritakan bahwa Pengging adalah sebuah wilayah yang merdeka, lepas dari pengawasan Majapahit maupun pengawasan Demak. Ki Ageng Pengging pun dengan leluasa membangun tanah kelahirannya, hingga menjadi daerah yang makmur dan ramai. Seiring berjalannya waktu, Demak semakin besar dan berhasil mengalahkan Majapahit yang berpusat di Kediri pada tahun 1517. Sementara itu Pengging seakan tetap menjadi sebuah kerajaan kecil yang merdeka. Ki Ageng Pengging sangat menikmati kehidupan ini. Ia menjadi penguasa sekaligus tetua dari wilayah Pengging. Sebagai seorang santri, ia menjadi imam bagi rakyatnya dalam menjalankan syariat Islam. Sebuah masjid dibangun di samping pendopo istana kecilnya. Sebagai orang yang dituakan, ia mengajarkan ilmu makrifat kepada rakyatnya sebagai bekal hidup abadi kelak. Ternyata ketenaran Ki Ageng Pengging sebagai guru tasawuf sampai juga ke telinga Syekh Siti Jenar, sehingga ia rela berjalan jauh untuk menemui Ki Ageng Pengging. Rupanya kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sama tentang ilmu makrifat, hingga Ki Ageng Pengging mengaku sebagai murid dari Syekh Siti Jenar. Pada waktu yang bersamaan, Demak yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, putra Raden Patah, berniat memperkokoh kekuasaannya. Semua wilayah yang berada di telatah Jawa harus berada di bawah kekuasaan Demak. Pengging termasuk salah satu wilayah yang harus tunduk kepada Demak. Keinginan ini membuat Ki Ageng Pengging terusik. Ia tidak mau tunduk kepada Demak. Ia menginginkan daerah yang bebas, merdeka, dan mandiri dalam pemerintahan. Apalagi ia dan Sultan Trenggono sebagai cucu Prabu Brawijaya V. Bahkan secara silsilah, Ki Ageng Pengging adalah cucu dari permaisuri
sedangkan Sultan Trenggono hanyalah cucu yang terlahir dari seorang selir. Akhirnya, dua kepentingan ini tak dapat disatukan. Namun Sultan Trenggono harus berpikir 1000 kali jika harus menyerang Pengging. Sebab hal itu bisa berakibat rasa antipati masyarakat Jawa pedalaman yang masih menganggap Ki Ageng Pengging sebagai sosok penerus Prabu Brawijaya. Jika niat ini dilakukan, justru menimbulkan kerusuhan besar. Sedulurku yang berbahagia, akhirnya kedekatan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Siti Jenar dan ajarannya yang dinilai sesat dijadikan sebagai alasan untuk menghukum Ki Ageng Pengging. Eksekusi mati pun dilaksanakan. Ki Ageng Pengging mati di tangan Sunan Kudus, adik misannya sendiri. Tetapi sebelum menghukum mati Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus sempat menyadari bahwa ajaran Ki Ageng Pengging tidak salah. Bahkan ia belajar makrifat kepada kakak misannya tersebut. Sebenarnya Sunan Kudus gamang untuk menjalankan perintah eksekusi ini. Justru Ki Ageng Pengging sendirilah yang menyuruh Sunan Kudus agar segera melaksanakan tugasnya. Ki Ageng Pengging wafat dan meninggalkan putra yang masih bayi diberi nama Raden Mas Karebet. Raden Mas Karebet yang kelak dia akan bergelar Sultan Hadiwijoyo di negeri Pajang setelah runtuhnya Demak. Sedulurku sekalian, Ki Ageng Pengging dalam literasi yang saya baca dari silsilah dan ajaran makrifat Jawa ini menceritakan mati di tangan Sunan Kudus. Ada yang bercerita Ki Ageng Pengging mematikan dirinya. Jadi dia mematikan dirinya, lalu di hadapan Sunan Kudus loh ya. Lalu Sunan Kudus melaporkan hal itu kepada Sultan Trenggono. Ada juga yang berkata demikian. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Ki Ageng Pengging itu mati ditusuk pusaka oleh Sunan Kudus, tapi tepat di sikunya. Ada juga yang bercerita demikian. Tapi yang jelas Ki Ageng Pengging wafat dengan meninggalkan putra yang masih bayi, yakni Raden Mas Karebet. Dan Karebet ini yang nantinya menjadi menantu Sultan Trenggono, yang akhirnya mendirikan sebuah kerajaan di dekat Solo
menggantikan kejayaan Demak Bintoro. Sedulurku sekalian, kiranya untuk Ki Ageng Pengging, kisah hidupnya sampai wafatnya kita cukupi sekian. Ada kurang dan lebih, tentu banyak kurangnya. Maka saya mohon maaf yang besar-besarnya karena kekurangan, kesalahan, dan khilaf. Triring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.